just raise your hand ya. The first one is Aina Sadina. Aina? Okay. Aina is here. Aina. Emalini. Okay, Emma is here. Dinda. Okay, Dinda. Ermawati. Erma is present. Carmila. Okay. Mulyani. Present. Okay, Mulyani is here. Mari. Present. Okay. Siti. Where is Siti? Okay, Siti is present ya. Nita. Okay, Nita is here. Rahmatul Hidayah. Okay, Rahma is here. Rosita. Okay, and the last one is Yesi Anggraini. Okay, I think all of you is here ya. Jadinya semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah we are all in a good condition ya. Jadinya kita bisa hadir dan berjumpa gitu di pagi hari yang cerah ini. Oke. Oh ya, today nih Ibu belum kasih tahu kan what we are going to learn. Jadinya sebelum itu today we are going to learn about something nih yang berkaitan dengan 10 November kemarin. 10 November itu apa? Hari apa kemarin itu? Ya benar ya, Hari Pahlawan. Nah nanti nih materi kita hari ini akan berkaitan dengan Hari Pahlawan begitu. Nah nih Ibu kasih sedikit motivasi ya tentang pahlawan. Pahlawan kita yang terdahulu itu seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan lain-lain itu mereka semua kan sudah tiada kan, sudah meninggal begitu, sudah mati. Nah jadinya quotes dari Ibu, orang-orang baik itu bisa meninggal atau bisa mati begitu, tapi kebaikannya akan selalu hidup. Jadinya kita harus hidup di dunia ini berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi bukan berarti Ibu mengajarin kalian untuk berperang begitu seperti mereka memperjuangkan kemerdekaan, bukan, karena itu bukan masanya ya. Mulai dari hal-hal kecil saja kita harus bisa berbuat baik begitu. Setidaknya ada juga pepatah yang mengatakan kalau kita buatlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga begitu ya. Mengerti? Oke, selalu semangat ya. So today we are going to learn about what? Oke, belum Ibu kasih tahu ya. So before we are going to our new materials today, sebelum kita ke materi kita hari ini, materi kita yang baru, Ibu have a question nih. Ibu have one question. Who still remember what we have learned in our previous meeting? Siapa masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kita yang terakhir kemarin? Tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Tentang, oke, Erma please. Tentang ya, announcement text. Kemarin announcement text itu apa? Teks pengumuman. Ya, teks apa? Teks pengumuman ya. Kita sudah belajar tentang teks pengumuman kan? Kita sudah belajar membuat teks pengumuman, apa itu generic structure-nya, language feature-nya dan lain-lain. So for today, sebelum Ibu kasih tahu what we are going to learn today, sebelum Ibu kasih tahu apa yang akan Ibu ajarin hari ini, apa yang akan kita pelajari hari ini, Miss will give you a
yang kalian lihat di sana? Senjata. Ya, apa bahasa Inggrisnya senjata? Weapon. Apa sama-sama weapon? Weapon. Ya, ada senjata, ada api juga kan? Ya, api apa bahasa Inggrisnya api? Fire. Fire sama-sama fire. Fire. Oke, itu api ya. Nah, so from the video, have you got the clue what we are going to learn today? Kalian tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, Rahima, please. Teks peristiwa bersejarah, Miss. Oke, good ya, langsung benar nih tebakannya. Ya, tentang peristiwa bersejarah. Ya, nah, kalau kan di dalam bahasa Inggris itu terdapat banyak teks-teks kan. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang dua teks. Nih ada teks descriptive dan teks announcement. So for today we are going to learn about teks juga. Nah, tapi teksnya itu tadi seperti yang ditebak oleh Rahma adalah tentang teks peristiwa bersejarah. Yang namanya itu di dalam bahasa Inggris itu adalah recount text. Recount text. Especially in historical event. Nah, nanti kalian cari tahu nih apa sih itu recount text itu. Dan so for today, recount text ini ada banyak sekali ya jenisnya. Kalau tidak salah ada 4. Nanti kalian cari tahu itu. Dan for a special for today, kita akan belajar tentang historical event. Seperti yang dikatakan Rahmat tadi tentang peristiwa bersejarah saja, begitu khusus tentang itu. Nah, maka dari itu the learning purpose for today, dari tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah nanti kalian akan bekerja secara berkelompok seperti biasa dan kalian akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang ada pada sebuah teks recount tersebut yang terkait dengan peristiwa bersejarah seperti yang sudah dikatakan tadi. Nah, dan yang kedua sama juga nanti kalian akan bekerja dalam kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD yang tujuannya itu untuk membedakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang ada pada sebuah teks recount terkait dengan peristiwa bersejarah juga seperti itu. Nah, ini special for today ya, khusus untuk hari ini saja. Ini adalah learning purpose-nya. Dan learning purpose for next week ini sebenarnya itu tidak perlu bacakan karena for today hanya 2 learning purpose saja ya. Nah, jadinya nanti kalian akan bekerja secara kelompok seperti biasa dan Ibu will give you Ibu juga punya problems ya. Ibu have 3 problems. Nanti kalian karena Ibu punya 3 problems tentang recount text ini terkait dengan social function, generic structure, dan language feature-nya, Ibu have divided you into 3 groups ya. Nah, ini dia grup division-nya ini. Ya, grup A will be Mila, Erma, Aina, dan Nita. And group B consists of Dinda, Emma, Yesi, and Mari. And the last group will be group C, which is consists of Rahma, Rosita, Mulyani, dan Siti. Jadinya nanti ini adalah grupnya. Nanti kalian akan duduk bersama grupnya dan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. So this is your group and now please sit down based on your own group ya. Tolong duduk dulu dengan grupnya sebelum Ibu kasih LKPD dan masing-masing problem untuk each group ya. Oke, sudah duduk nih? Silakan dicari temannya. Berdasarkan ya, silakan. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya dan menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan begitu ya. Oke, which one is group A? Mana group A? Yang mana group A? Oke, this is for your group Mila. Mila, this is your LKPD and nanti kerjakan dulu activity 1, activity 2-nya. Kerjakan berdasarkan perintahnya. Nanti setelah itu tolong amati dan analisis. Kemudian buat kesimpulan tentang what is the social function of recount text. Mengerti? Is it clear, Mila? Oke. Nah, boleh nanti dalam mengerjakannya kalian boleh buka HP-nya ya, boleh buka Google untuk mencari referensi
group B juga have to do this activity ya, activity 1 dan activity 2 nanti kerjakan sesuai perintahnya, tinggal langsung aja diisi di sini ya. And then for group B your problem is about the generic structure of recount text ya, tentang generic structure dari recount text. Nanti sama seperti grup E, tolong cari di Google juga boleh untuk mencari referensi begitu ya. Kerjakan sama-sama langsung saja di sini karena nanti itu akan dipakai untuk presentasi begitu ya. For group, is it clear group B? Apakah sudah jelas? Oke, jika sudah jelas, Miss will go to the last group. This is for group C. Nah, grup C juga sama ya, kerjakan activity 1 and activity 2. Nanti setelah itu kalian simpulkan begitu. Your group got about the language features of recount text ya, tentang language feature dari recount text. Buat kesimpulannya saja, tapi kerjakan dulu terlebih dahulu LKPD activity 1 and activity 2-nya. Langsung saja dikerjakan di sana ya. Oke, if you have any question, just ask me ya, don't hesitate to ask me. Ya, jangan ragu-ragu untuk menanyakan ibu jika ada yang dipusingkan. Oke, boleh dimulai ya. I'll give you about 25 until 30 minutes to do this activity ya, to do that two activity 1 and activity 2. Oke, silakan. You may start now ya. Boleh mulai dari sekarang.
louder please, lebih keras lagi Siti. Ibu Miss can hear you. Ya. Ya. Ya, sudah. Ibu udah dengar. The conclusion from my group about the language feature of the context are using past tense, using conjunction, using effort of time, and effort of place. That's all from my group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, there are any comment for group A? No. Okay, Ibu will give comment at the end of your presentation ya. Okay, jika tidak ada boleh duduk. You may sit please. And then the next group will be group A ya. Okay please. Group A. Maju dulu group A. Okay, perhatikan ya yang tak presentasi, perhatikan grup, perhatikan temannya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group A. My name is Carmela and my friends are Ermawati and my friends and Aina Sadina and the last my friend and Nita Setia. I will presenting first. Activity 1. The answer for text 1, paragraph 1, orientation, paragraph 2 until 5, events, paragraph 6, the orientation. The answer for text 2, paragraph 1, on the orientation, paragraph 2 until 3 is event, paragraph 4 is orientation. The answer for activity 2 will be presented by my friends Ermawati. The generic structure of paragraph 1 or text in activity 1 is orientation. And the language feature are to Soekarno what the proclamation of Indonesia independence. When at them I on Friday 17 August 1945, where Indonesia had independence was flag marked out and etc. Next. The chronological events is on paragraph 25. The language feature are past tense, was signed, was prepared, was stated, had been mentioned, had wanted, present, conjunction, and however instead. Next. The orientation is on paragraph 6. The language feature are past tense, was held, was broadcast, adverb, secretly, conjunction without. Okay, that's all from my group A. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Give applause for group A. Okay, the last group will be group B. Please group B present your group discussion ya. Oke. Ini udah dibagi semuanya. Oke, oh, udah ditulis di masing-masing buku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from Group B. My name is Linda, and my friends are Sisi Andriani and Malini and Mari Juniati. We will present our group discussion on activity 1 and 2. I will be presenting first. The answer for activity 1 are paragraph 1 on text 1 is orientation. Paragraph 2 until paragraph 5 is events. And paragraph 6 is the reorientation.
Paragraph 1 on text 2 is orientation. Paragraph 2 until 3 is series events. Paragraph 4 is reorientation. For the activity 2 will be presented by my friends. Next. Activity 2, the general structure on paragraph 1 is orientation. The lead feature are Guru Soekarno was the proclamation of Indonesian independence when Athens began on Friday 17 Agustus 1945, where Indonesian Western was right exchange. Ini yang tadi kan? Rupanya udah ditulis. Iya, ini nanti terakhir. Conclusion from my group about the general structure of week-on text orientation, chronological events, reorientation. That's all from my group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for the last group ya. Okay, I think all of you have present your own group discussion. Jadi sebelum ibu give clarification atau give comment dari apa yang kalian tampilkan tadi, let's do a nice breaking ya supaya kalian semangat lagi nih. Miss will give you a nice breaking. Nah, bisa kelihatan dari belakang? Bisa. This is the ice breaking ya, tunggu dulu. Perlu ditegakkan ya. Ini dia di ice breakingnya. And seperti ini ya caranya. SMA Al-Masyhur always be the best, always be the best, always be the number one, always be the one. Itu like that, gitu. Ngerti? Coba sama-sama. Ini 2 kali ya, satu ini, satu ini. Yang satu ini sama sebenarnya yang merah dan kuning ini. Tinggal di apa? Semangat kan? Ayo coba sama-sama. One, two, duduk aja duduk. Panggil anu. 1, 2, 3. SMA Al-Masyhur always be the best, always be the best, always be the number one, always be the one. SMA Al-Masyhur
Sebentar dulu ya. Laptopnya Miss. Ada yang mau Miss tunjukkan ya tadi terkait dengan ya klarifikasi. Ya, tadi mohon maaf laptopnya Miss sedikit nge-lag ya. Jadinya, sekarang Miss will give you clarification. Nah, jadinya tadi apa itu recount text? Historical recount text tadi ya adalah seperti yang disebutkan tadi oleh grup E ya. Historical recount is closely related to the history of a place or an object which is very memorable and considered important throughout life. Jadinya jenis dari teks ini itu adalah jenis text recount yang menjelaskan tentang kronologikal atau secara kronologis event atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu begitu ya. Jadinya historical recount ini concern with a history of a place or an object. Jadinya historical recount ini spesial akan membahas tentang sejarah dari sebuah tempat, seseorang atau sebuah objek begitu. Dan tadi about the social functionnya. Nah, about the social functionnya itu to inform or entertaining ya, atau tadi yang seperti yang dikatakan oleh grup E tadi, to describe past historical experiences by retelling chronological event by including the important dates, character as well as the place of the event. Jadi fungsi sosial atau tujuan dari kita membuat recount text itu adalah untuk memberitahu atau meritel, menceritakan kembali gitu kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu begitu. Oke, good. Nah, about the generic structure. Tadi which group which present the generic structure? Grup B ya kalau udah salah. Sudah benar ya. Tadi group B has present about the orientation. The first generic structure in historical record is orientation, and the second one is event, and the third one is reorientation. Di mana tadi orientation itu adalah memberikan pembaca begitu deskripsi tentang informasi yang harus dimengerti oleh pembaca sebelum mereka membaca series of event yang ada di bawah dari orientation ini. Kemudian generic structure yang kedua itu ada events. Ada events di sini adalah serangkaian peristiwa yang menceritakan tentang kronologi dari peristiwa tersebut. Misalnya contohnya the Battle of Surabaya, pertempuran di Surabaya. Nah, nanti itu series of eventnya itu seperti apa begitu. Ada secara kronologisnya. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya reorientation seperti yang presentasikan oleh grup B tadi. Reorientation itu berisi tentang personal comment. Yang pertama itu ada yang menulis tentang personal comment, dan yang kedua itu ada yang menulis tentang about the event or what happened in the end. Jadinya ada yang menulis tentang komen dia sendiri, komen penulis sendiri, dan juga ada yang menulis tentang apa yang terjadi di akhir dari series of event itu. Sampai sini sudah mengerti semua? Is it clear? Okay. If it's clear, then I'll continue ya sedikit saja. Nah, ini tadi kalian sudah kerjakan ya tentang the language feature-nya. Ada simple past, itu kan ada started, previous, and etc. I think all of you have understand it all. Jadinya kalian udah ngerti semua language feature-nya. Nah, ini tadi sudah kalian kerjakan kan? I think all of you have understand ya about this. Misalnya the Proclamation of Indonesian Independence was read. Yang was read ini adalah simple present. past. Ya, simple past seperti yang tadi kalian lakukan. Yang merah-merah ini decided, mediated, tadi udah benar semua. Was signed, and etc. Nah, terus untuk mempersingkat waktu, semoga
coba lagi ya. Sebentar. Masih ada waktu kan kita juga. There's a lot of time ya. Okay, let's see the game dulu. Sebentar, dia butuh nge-loading nih karena terlalu lama ditinggalin. Oke, sebentar. Nanti dapat hadiah ya kelompok yang menang. Nah, this is the game. Nanti satu kelompok ini diskusi ya. Miss kasih lihat dulu soalnya, terus nanti percobaan pertama jangan dijawab dulu, simpan per kelompok. Nanti percobaan kedua baru Miss tanya satu-satu gitu. Nanti kita hitung terus siapa yang kelompok mana yang menang. Oke, this is the game about the kinds of recount text ya. Oke, let's start it. Nah, ini sekarang jangan dijawab dulu, lihat dulu. Nah, dilihat dulu. Jangan kita jawab. Dah? Aduh, kelihatan yuk. Sorry. Nah, lihat jawaban yang kedua. Tuh, kita salah-salahin dah dulu. Terus yang ketiga. Ih, gue tuh. Udah dibaca dah soalnya. Gue tuh. Soalnya. Ya, itu termasuk kemana? Jangan ikutin ibu ya. Ini salah, ini salah jawab. Biar kalian bisa lihat soalnya dulu. Sudah? Oke, sekarang kita ke games yang sesungguhnya ya. Ini salah, jangan dilihat yang ini. Kita ulang lagi. Karena tadi itu percobaan ya. Oke. Nah, sudah siap? Are you ready? Ready. Oke, masing-masing grup udah siap nih. Nanti kalau ikutannya grup A harus satu yang jawab gitu. Udah didiskusikan juga kan jawabannya?
sudah mengerti, berarti it's time for us to close our lesson today ya. Jadinya ini waktu kita untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu Miss mau tanya nih, apa yang sudah kita